Santapan Harian, Jumat, 24 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ketiga hingga ayat ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu ya Kristus, karena sabda-Mu adalah suluh langkah hidup kami. Bersabdalah ya Kristus Yesus, karena kami hendak mendengarkannya. Kristus, kami memohon. Amin. 1 Samuel 30 ayat 3-10. Daud bersama orang-orangnya sampai ke kota itu. Ternyata kota itu telah dibumi hanguskan dan istri serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Pecahlah tangis Daud dan tentara yang bersamanya sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam orang Yisrael dan Abigail janda Nabal orang Karmel. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan, Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod kepadaku." Abiatar pun membawa efod kepada Daud. Kemudian Daud meminta petunjuk kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul?" Ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu Daud dan ke-600 orang yang menyertai dia pergi dan sampai ke Wadi Besor, sementara sebagian dari mereka berhenti di sana. Daud melanjutkan pengejaran beserta 400 orang. Sedangkan 200 orang lainnya yang terlalu lelah untuk menyeberangi Wadi Besor berhenti di sana. Sahabat Scripture Reunion Indonesia, kita semua pasti memiliki zigzag dalam hidup, yakni situasi yang terasa hancur dan menyakitkan. Bisa jadi itu karena keluarga yang retak, usaha yang gagal, atau doa yang terasa belum dijawab. Dalam narasi ini, Daud diperhadapkan pada masa yang kelam. Kepulangannya ke Ziklag bukan disambut dengan sukacita, melainkan tragedi yang menghancurkan hati. Kota itu hangus dibakar orang Amalek. Kedua istri dan semua anaknya ditawan. Bahkan rakyat yang juga kehilangan keluarga mereka hampir saja melempari Daud dengan batu. Inilah titik terendah Daud. Pemimpin yang sebelumnya dielu-elukan kini terancam ditolak dan disalahkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Namun, justru di tengah tekanan yang luar biasa itu, kita melihat iman Daud. Ia tidak larut dalam kepahitan, tidak mengasihani diri sendiri, dan tidak menyalahkan keadaan. Ia berbalik kepada Tuhan, sumber kekuatan. Langkah berikutnya, Daud mencari kejelasan dari Tuhan sebelum bertindak. Ia menyadari bahwa kekuatan manusia dan strategi semata tidak cukup untuk menghadapi krisis sebesar itu. Karena itu, ia menanti dengan sabar untuk mendapat arahan ilahi. Tindakan ini menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin yang tahu keterbatasannya, namun percaya penuh bahwa Tuhan sanggup menuntun. Inilah pelajaran iman yang paling penting. Kita sering berpikir, kekuatan itu datang ketika masalah selesai. Akan tetapi,
Pengalaman Daud mengajarkan bahwa kekuatan itu justru muncul sebelum ada pemulihan. Ia meneguhkan hati, mencari Tuhan, lalu mendapat arahan yang jelas, yakni mengejar musuh. Saat ia melangkah dengan taat, Allah memulihkan semua yang hilang. Kadang perasaan kehilangan dan kecewa membuat kita ingin berhenti percaya. Namun kisah Daud mengingatkan, ketika hati kita dikuatkan Tuhan, keterpurukan tidak menjadi akhir perjalanan. Allah sanggup memulihkan, bahkan memberi lebih daripada yang sempat hilang. Asalkan kita melangkah sesuai firman, kita akan melihat Allah mengubah keterpurukan menjadi kemenangan. Mari kita berdoa. Seperti fajar yang lahir setelah malam yang paling gelap, kiranya kasih dan kuasa-Mu membangkitkan kami menuju kehidupan yang penuh pengharapan. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.